berkaitan dengan ibadah yang agung, yaitu adanya ibadah hati, berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah kaum muslimin, sesungguhnya berprasangka baik kepada Allah itu wajib, ibadah yang wajib. Bahkan kepada manusia sekalipun, maka kita harus berprasangka baik, lebih-lebih kepada Allah. Sedangkan manusia itu pastinya banyak kekurangan-kekurangan, kita tidak boleh suudzon. Apalagi Allah yang tersifati dengan sifat-sifat kesempurnaan, maka sifat husnudzon itu adalah lebih wajib. Maka kita harus berjuang dan beramal, dan ini memiliki nilai pahala, nilai ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 195, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat ihsanlah, berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Ini meliputi seluruh anwa'ul ihsan, meliputi seluruh amal-amal kebaikan. Kalau berkaitan dengan Allah, berbuat ihsan kepada Allah, ya mentauhidkannya, beribadah kepadanya. Kalau berbuat ihsan kepada manusia, ya memberikan manfaat kepada manusia, berlatih, berjuang memberikan manfaat untuk kebaikan dunia dan kebaikan akhirat mereka. Di antara yang paling pokok kita berbuat ihsan kepada manusia itu adalah kita mengajarkan kepada mereka, kepada masyarakat itu adalah tauhid. Karena tauhid itu kunci kesuksesan dunia dan akhirat. Di jamaah sekalian, tapi Imam At-Tabari, ya, karena judul kita adalah husnudzon, ya, Imam At-Tabari mengatakan bahwa makna ayat ini bisa bermakna ay ahsinudzonna billah, berhusnudzonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala apapun. Segala apapun yang Allah takdirkan kepada kita, segala sesuatu yang menimpa kita dalam kehidupan sehari-hari, berhusnudzonlah kepada Allah. Wajib. Kalau itu berkaitan dengan misalnya anak-anak yang banyak, ya, seorang keluarga diberikan anak-anak yang banyak, berhusnudzonlah kepada Allah. Allah akan mencukupi kebutuhan makan minum mereka, Allah akan mencukupi pendidikan mereka, Allah akan merawat mereka. Karena kita memang tidak bisa apa-apa kecuali hanya berikhtiar, itu pun pemberian Allah. Oleh karena itu ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW mengajarkan dalam doa-doa kita adalah, diantaranya adalah doa pagi sore itu adalah ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai Zat yang maha hidup dan berdiri sendiri, birahmatika, dengan rahmatmu ya Allah, astaghits, aku mohon pertolongan. Dengan apa? Dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita mohon pertolongan, bukan dengan ijazah kita, kemampuan kita, pengalaman kita, kita merasa pintar, tidak. Tapi dengan rahmat Allah. Aslih li sya'ni kullah, ya Allah, perbaikilah seluruh urusanku, duniaku, keluargaku, masyarakatku, dalam saya berinteraksi, pokoknya seluruh urusan yang baik, akhiratku. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin, maka jangan, ya Allah, jangan Engkau serahkan kepada diriku walaupun sekejap mata seluruh urusanku. Kita berlepas diri dari semua itu, kita serahkan kepada Allah, berlatih seperti itu. Inilah tawakal dan inilah husnudzon kepada Allah. Maka ketika ada sebagian kaum muslimin yang kemudian mereka masih menganggap bahwa nanti kalau saya anak banyak, gimana pendidikannya, gimana nafkahnya, itu dia kurang berhusnudzon kepada Allah, belum berhusnudzon kepada Allah. Allah lah yang akan mencukupinya. Sehingga ada di antara kita, terkadang saya itu mendengar bahwa nanti kalau saya anaknya banyak, saya akan masukkan pondok di sini, saya minta gratis. Dia suudzon kepada Allah, seolah-olah atau minta pengurangan, seolah-olah Allah akan mendidik anak kita itu dengan cara harus kita meminta-minta pengurangan pengurangan beban, ya, atau pengurangan biaya, ya. Husnudzonlah kepada Allah, kita berjuang bekerja, kita pasrahkan kepada Allah. Ya Allah, saya minta, aku mohon kepada Engkau seluruh anak saya didiklah menjadi anak-anak yang baik, sekolahkanlah, misalnya ke pondok.
Allah akan mencukupinya. Allah akan apa? Karena kita telah Allah akan mencukupinya karena kita telah menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bahwa ana inda dzanni abdi bi fal yadun nabi masa'a indon nabi khairan falahu wa indon nabi wa indon wa indon nabi khairan falahu wa in syarran falahu. Sungguhnya aku menurut persangkaan hambaku, ya. Aku menurut persangkaan hambaku. Maka hendaknya dia berprasangka sesuai yang dia inginkan. Akan tetapi jika persangkaannya kepadaku baik, dia akan mendapatkan kebaikan tersebut. Jika persangkaannya tidak baik, maka dia akan mendapatkan sesuai yang dia sangkakan. Maka jamaah kaum muslimin, kita banyaklah berdoa, minta hanya kepada Allah. Idza sta'anta fasta'in billah, minta hanya kepada Allah. Berikhtiar semampu yang kita mampu, tetapi jangan pernah bersuudzon kepada Allah. Satu contoh yang tidak kurang khusnuzon kepada Allah adalah, ya Allah saya minta, misalnya kita butuh kendaraan, minta motor atau minta mobil. Minta motor dengan bercita-cita ingin punya motor kredit. Kita kredit betul. Kenapa? Sesuai persangkaan. Ya Allah saya mohon karena sudah butuh motor, minta motor yang bagus, boleh. Ya. Terus berikhtiar, jangan diikat dengan kredit. Nanti kredit berapa banyak orang yang bercita-cita walaupun dia mungkin sudah lama belajar akidah, tapi dia belum tahu seperti ini, seolah-olah nanti dia itu hanya harus dengan kredit. Loh iya, dia menjawab, oh, loh kan itu gaji saya hanya sekian, pendapatan saya sebulan sekian. Itu kan yang nampak dalam akal kita. Adapun Allah memberikan rezeki terutama kepada orang-orang yang bertakwa itu adalah min haitsu la yahtasib. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dalam seluruh urusannya dan akan memberikan rezeki dari arah yang tidak dikira-kira. Ada juga ini saya lihat ya, dari orang-orang yang kaum muslimin sebagian kita adalah saya ingin punya rumah nanti kredit betul ya. Mintalah kepada Allah, tomalah kepada Allah. Allah itu senang rahmatnya itu terus diminta. Maka ini khusnudzon kepada Allah. Ini khusnudzon kepada Allah. Ada lagi sebagian yang saya dengar itu, nanti kalau saya kerja di lembaga ini, anak saya bisa sekolah di situ gratis. Betul, dia kerja di situ, anaknya di situ gratis. Kenapa dia tidak berdoa kepada Allah, ya Allah, saya pengen menyekolahkan anak saya di lembaga ini, di pondok ini, cukupilah. Kemudian dia berjuang. Bukankah yang seperti itu lebih indah? Inilah bentuk khusnudzon kepada Allah. Ingat, ana inda dzanni abdi bi fal yadun nabi masa indon nabi khairan falahu wa indon nabi saran falahu.